Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di kelas matematika. Hari ini saya mau lanjutin ya materi statistika untuk kelas 12 untuk matematika wajibnya. Kemarin sudah saya bahas penyajian data. Sekarang saya masuk ke ukuran pemusatan. Di sini ada min, median, dan modus. Nah, sebelumnya saya mau kasih tahu dulu kenapa sih kita harus belajar materi ini. Kita belajar materi ini untuk mengetahui besar ukuran pemusatan dari suatu data dari masalah nyata dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram seperti itu. Nah, kalian punya YouTube channel? Kalau punya, kalian kalau udah pernah posting video, ada yang namanya YouTube Studio ya. YouTube Studio itu berisi tentang analisis dari YouTube kalian, channel kalian. Nah, di sini ada bentuk statistik ya, bentuknya diagram batang seperti ini. Nah, ini saya lihat dari umur dan dari gender. Dari data ini saya bisa, dari tampilan ini, dari YouTube Studio ini kita bisa lihat rata-rata penonton saya siapa aja sih, umur berapa aja sih, terus paling banyak tuh kisarannya umur berapa, laki-laki atau perempuan. Nah, bisa dilihat dari sini. Aplikasinya kayak gitu ya untuk statistika. Saya lanjut ya, di statistik ada 3. Tadi saya bilang min, median, dan modus. Min itu apa sih? Min itu adalah rata-rata. Yang kita pelajarin sekarang adalah data berkelompok. Di SMP sudah pernah belajar data tunggal. Rata-rata atau min rumusnya, X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F. X bar itu rata-rata, FI adalah frekuensi ke I, dan XI adalah nilai tengah dari si ke I-nya. Nah, biar pasti atau biar jelas, kita punya contoh nih. Berikut tabel berat badan 50 siswa SMA mereka. Nah, ada berat badan, ada frekuensi. Nah, sekarang kita cari minnya, mediannya. Nah, secara umum saya tulis dulu ya. Rumus umum dari si mediannya adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F. Nah, caranya gimana menyelesaikannya? Kita buat dulu dalam tabel biar mudah. Pertama kita cari dulu XI-nya. XI itu apa? XI adalah nilai tengah dari si kelasnya. Jadi 31 sampai 35 itu tengah-tengahnya berapa? 31, 32, 33, 34, 35. Yang tengah-tengah adalah 33. Kemudian di sini adalah 36, 37, 38, berarti 38. Nah, tinggal ikutin aja nih. Berarti 43, 48, kemudian 53, kemudian 58, terakhir adalah 63. Nah, ini sigmanya di sini ya, ini sigma. Nah, oke. Nah, selanjutnya setelah dapat XI-nya, kita kalikan F dikali XI-nya. 4 dikali 33 adalah 132. Kemudian saya lanjutin ya. Ini tinggal kalian hitung aja sendiri kalau kalian mau coba. Saya lanjut aja biar cepat. 387, kemudian 672, kemudian 530, kemudian 290, dan terakhir adalah 126. Nah, kita jumlahkan totalnya. Totalnya adalah 2365. Nah, sudah sampai sini tinggal kita masukin ke rumusnya. Sigma FI XI per sigma F. Sigma FI XI-nya berapa? 2365 dibagi dengan 50. Maka hasilnya adalah 47,3. Nah, ini adalah rata-ratanya. Seperti itu. Gampang ya? Saya lanjut ke yang kedua, data yang sering muncul atau modus. Secara umum rumusnya ditulis jadi modus atau MO sama dengan tepi bawah TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, modus itu MO, TB itu tepi bawah, P adalah panjang kelas, D1 adalah frekuensinya dikurang frekuensi sebelumnya, D2 adalah frekuensi dikurang frekuensi sesudahnya. Langsung masuk contoh soal. Kalau ada kayak gini, datanya sama ya, sama persis ditanya modus adalah, maka kalian cari dulu adalah, nah yang kalian cari adalah D1 dan D2. Oke. Kalau di dalam modus, oke. Untuk contoh soalnya, jika ada tabel yang sama, data berat badan dari 50 orang. Nah, kita tulis dulu rumus umumnya ya. Rumus umumnya adalah modus sama dengan tepi bawah ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, yang kita butuhkan di dalam tabel tinggal tambahin 1 aja ternyata ya. Kalian tinggal tambahin tepi bawah. Tepi bawah itu dari mana cara dapatnya? Tepi bawah itu cara dapatnya adalah
Oke, ini adalah batas bawah dikurang 0,5, jadi 31 dikurang 0,5 berarti 30,5, kemudian 35,5, kemudian 40,5, 45,5 tinggal diikutin aja ya, 50,5, 55,5 dan terakhir 60,5. Ini seperti biasa, ini sigma, ini 50. Nah, sudah sampai sini kita tentukan deh di mana posisi si modusnya. Modus itu apa? Modus itu adalah data yang sering muncul, data yang paling banyak muncul. Nah, dari sini kita lihat yang frekuensinya paling tinggi. Frekuensi tertingginya berapa? Frekuensi tertinggi ada di 14 nih, 14. Nah, kita pakai yang ini aja, berarti kita fokus ke kelas yang itu ya. Maka dilihat tepi bawahnya berapa? 45,5 ditambah panjang kelas. Panjang kelasnya adalah 31 sampai 35. 31, 32, 33, 34, 35. Ada 5. Kemudian D1 adalah frekuensinya. D1 sama dengan frekuensinya kan 14 dikurang sebelumnya kurang 9 sama dengan 5. Nah, untuk D2-nya adalah D2 itu sama dengan 14 dikurang yang sesudahnya 10 ya, sama dengan 4 ditambah 4, maka hasilnya adalah 45,5 ditambah 5 per 9 gini ya, sama dengan 45,5 ditambah 25 per 9, hasilnya adalah 45,5 ditambah berapa hasilnya nih? 2,78 hasilnya, maka adalah 48,28. Seperti itu untuk modusnya. Lanjut, ada nilai tengah atau median. Median itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah P, sama nih tepi bawah ditambah P, tapi bedanya ini rumusnya adalah buka kurung atau dikali N/2 dikurang FKS. FKS adalah frekuensi kumulatif sebelum, kemudian dibagi frekuensinya, seperti itu. Masuk ke contoh soal lagi ya. Contoh soal lagi, wow saya kurang nih kayaknya nih. Oke. Yang dibutuhkan dalam median itu adalah ini seperti biasa tadi sigma 50, kemudian ada tepi bawah. Tepi bawah kita pakai yang tadi ya, sama persis dengan yang tadi. Oke, tepi bawahnya sama dengan yang tadi, berarti di sini adalah 30,5, kemudian 35,5, ini 40,5, 45,5, 50,5, 55,5 dan 60,5. Nah, sudah sampai situ. Kemudian yang dicari lagi adalah frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya gimana? Frekuensi kumulatif itu adalah frekuensi yang dijumlahkan. Berarti pertama itu ini frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif adalah 4 kan. Yang pertama 4 nih. Kedua 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian 10 ditambah 9, tinggal dilanjut aja ya, 19. Kemudian 19 ditambah 14 sama dengan 33, kemudian 33 ditambah 10 sama dengan 43, 43 ditambah 5 sama dengan 48, terakhir 48 ditambah 2 sama dengan 50, kayak gitu. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Rumus median adalah tepi bawah ditambah P dibuka kurung N/2 dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi dengan frekuensinya. Nah, cara pertama yang kalian lakukan adalah pertama kalian harus tentukan dulu kelasnya. Tentukan kelas mediannya. Kelas median gimana cara carinya? Cara carinya adalah N/2. N-nya apa? N-nya adalah total data, berarti 50 dibagi 2 sama dengan 25. Sekarang kita cari 25 itu datanya ada keberapa? Ada di mana? Nah, caranya adalah kita lihat 25 itu dari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif yang 25 ada di mana? Adanya di sini nih. Sini nih. Nah, di situ. Kenapa di situ? Karena kalau kita urutin, ini kan data 1 sampai data 4, ini data 5 sampai data 10, ini data 11 sampai 19, nah ini data 20 sampai 33. Maka si data 25 ada di sini. Seperti itu. Sudah fokus ke situ, sekarang langsung masuk ke rumusnya. Ini sama dengan 45,5, kebetulan kelasnya sama ya. Panjang kelasnya P5, N/2 nya tadi 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 19, berarti ya dikurang 19 dibagi frekuensinya 14. Hasilnya adalah 45,5 ditambah 5 dikali
25 dikurang 19 maka 6/14, maka hasilnya adalah 45,5 ditambah 30/14, maka hasilnya adalah si mediannya 45,5 ditambah 2,14 sama dengan 47,64. Nah ini mediannya seperti itu. Lanjut, ada kuartil. Kuartil tuh mirip sama median, cuman bedanya adalah kalau tadi n/2, kalau ini i/4 dikali n, kayak gitu bedanya. Saya langsung lanjut ya. Sama seperti tadi nih. Wah, ini belum ditambahin. Sama seperti tadi, kita butuh 2 ya. Kita butuh yang pertama adalah kita butuh tepi bawah dan kita butuh frekuensi kumulatif. Tepi bawahnya saya tulis lagi seperti yang tadi. Nah, ini seperti data yang tadi persis ya. Nah, cuman bedanya kalau kuartil ini yang ditanya adalah misalnya kita kuartil 3, maka tepi bawah ditambah P dikali I/4 dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum dibagi frekuensi. Nah, sekarang yang kita cari adalah kelasnya, kelas kuartil 3 ya. Kelas kuartil 3 berarti 3/4 dikali N, berarti 3/4 dikali 50 sama dengan ini sama ini 12,5, berarti ada dikali 3 berarti ada 37,5 ya. 37,5 ada di mana? 37,5 berarti kita cari nih, 37,5 ada di sini nih. Nah, ada di sini. Nah, posisinya ada di situ ya. 37,5. Oke, berarti tinggal kita tulis tepi bawahnya berapa. Tepi bawahnya adalah 50,5 ditambah P nya 5 dikali ini I/4 tadi 37,5 ya, dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya 33 dibagi 10. Nah, pas banget nih. 50,5 ditambah 5 ini berapa? 7, berarti ini 4,5/10. Ini dicoret-coret 2 ya hasilnya, maka 50,5 ditambah 4,5 dibagi 0,25, ini 2,25, maka hasilnya adalah 52,75. Seperti itu untuk kuartil. Ada 3, ada 4 berarti rumus kita ya hari ini. Nah, sekarang kalau bentuknya histogram gimana cara mencarinya? Caranya intinya sama, mirip sama kayak yang tabel, cuman bedanya dari histogram kita buat menjadi sebuah tabel. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Oke, sudah jadi tabelnya, langsung kita buat tabelnya, isinya ya. Nah, ini kalau histogram ini kan tepi bawah tepi atas berarti ditambah 0,5, ini dikurang 0,5, berarti dari 61 sampai 65 ya. Ini 61 sampai 65, kemudian 66 sampai 70, 71 sampai 75, 76 sampai 80, kemudian 81 sampai 85, kemudian 86 sampai 90, kayak gitu. Nah, ditambah ini satu lagi buat sigma. Oke. Nah, seperti ini. Ini sigma. Nah, frekuensinya tinggal tulis 2, 6, 10, 12, 8, 2. Nah, XI nya berarti 33, frekuensinya berarti 63, 68, 73, 78, 83, 88. Nah, hasil kalinya adalah
Oke, sampai sini berarti A untuk rata-rata adalah X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma FI ya, sama dengan 30/40 dibagi 40. Berapa nih? 76 hasilnya. Nah, seperti itu. Oke, untuk modus saya buat deh. Kalau modus TB ditambah PD1 ditambah D1 dibagi D. Oke, gini ya. Nah, modus itu kan kita lihat nilai terbanyak ya, terbanyak di frekuensi tertinggi di sini ya. Nah, gitu. Lanjut. Kita tulis dulu datanya, saya belum tulis. Ini 60,5, ini 65,5, ini 70,5, ini 75,5, 80,5, kemudian 85,5, seperti itu. Lanjut, berarti tepi bawahnya adalah 75,5 ditambah P-nya 5 ya. D1 berarti 12 dikurang 10 sama dengan 2 dibagi 2 ditambah 12 kurang 8, 4. Nah, berarti hasilnya 75,5 ditambah 10/6. 75,5 ditambah 10/6. Hasilnya berapa tuh? 10/6. Sepuluh per 6 adalah 1,67, maka hasilnya adalah 77,17. Untuk median, coba kalian kerjakan sendiri ya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa ya tanpa harus saya ajarin. Oke, saya tarik kesimpulan ukuran rumus 1 dari 3, min, median, dan modus. Min rumusnya adalah sigma X bar sama dengan sigma FI XI dibagi sigma F. Nah, untuk modus rumusnya adalah tepi bawah ditambah P dikali D1 dibagi D1 tambah D2. Untuk median sama dengan tepi bawah ditambah P N/2 dikurang F kumulatif sebelum dibagi F. Seperti itu. Semoga kalian paham. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.